Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi yang berikutnya ya, yaitu unjuk kerja traffic. Bentar, saya share dulu materinya ya. Suara saya ternyata masih belum fit juga deh, makanya tadi saya sudah coba kasih antibiotik ya. Akhirnya nih, pasrah nih. Oke, udah muncul materinya deh. Halo semuanya. Sudah Ibu. Ya, Bu. Sudah Ibu. Oke. Ya. 4-0. Oke, kita review sebentar ya. Jadi kemarin udah kita pelajari kalau kita bicara sebuah sistem ya, sistem telekomunikasi, kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah sistemnya yang ada di tengah. Ini adalah bisa disatakan sebagai overhead call ya. Overhead call. Ini adalah apa deh yang sebelah sini? Halo semuanya. Nomornya kurang bagus ya, sebentar saya bagusin. Oke. Kalau ini adalah sebuah sistem, ini adalah semua jumlah panggilan yang masuk, bisa kita nyalakan dengan overhead call ya. Kemudian satuannya apa ini overhead call? Halo semuanya. Apa ini overhead call satuannya, Dek? Oh iya Ibu. Iya, A. Kemudian maka di sini akan menyatakan berapa jumlah banyak panggilan yang terlayani atau disebut dengan carry traffic ya. Kemarin kita udah latihan soalnya juga yang dinyatakan dengan Y ya kan. Ternyata tidak semua layanan masuk itu akan terlayani ya. Jadi tidak semua yang masuk itu akan terlayani. Ternyata akan ada sistem yang loss gitu ya. Ini adalah loss-nya. Loss call-nya. Loss call kita nyatakan dengan R ya. Sehingga kemarin kita dapatkan rumus A sama dengan Y plus R gitu ya. Kemudian kita juga dapat rumus bahwa untuk rumus cost, nah kita kemarin juga udah bicara rumus cost ya. Sebetulnya cost itu menyatakan derajat pelayanan ya, derajat pelayanan atau blocking call gitu ya, atau blocking ya, berapa banyaknya blocking atau banyaknya probabilitas blocking yang masuk ke dalam sistem gitu ya, probabilitas blocking yang masuk ke dalam sistem. Adanya probabilitas pelayanan nilai cost ini ya, yang di sini tempatnya ya cost, dan kita nyatakan besarnya adalah berapa dek semuanya nilai cost yang dipakai sebagai parameter ukur? 2%, Bu. Iya, kurang sama dengan 2%. Oke. Sehingga dengan nilai ini, maka sebetulnya panggilan yang tertolak sendiri ya, itu dinyatakan atau berpengaruh ke dalam besarnya nilai cost yang kita dapatkan. Sehingga dari sini kita bisa punya satu rumus, yaitu R itu adalah sama dengan A kalikan B, kan? Nah, ini rumus yang kita dapatkan kemarin. Nah, dari sini, dari rumus ini rumus pertama ya, rumus kedua. Dari rumus yang kedua ini, kita bisa mendapatkan nilai rumus cost yang baru ya. Rumus cost yang baru yang pertama adalah bahwa dari sini ya, bahwa B itu adalah sama dengan R dibagi dengan A. Jadi sebetulnya probabilitas blocking ya, PB atau sama dengan BC atau sama dengan B atau sama dengan derajat pelayanan ini ya, atau probabilitas blocking. Nilainya adalah sama dengan R dibagi dengan A gitu ya. Itu yang kita dapatkan pertama. Nah, hari ini kita akan mempelajari rumus-rumus probabilitas blocking yang lain. Kalian ini kemarin kita juga dapat notifikasi bahwa kalau carried call dinyatakan dengan apa, Dek? Carried call kita biasanya dinyatakan dengan Y ya. Y atau AC gitu ya. Sedangkan lost call tadi dengan R ini ya.
Dan jumlah kapasitas kalau kita bicara segitiga ya, segitiga intensitas segitiga rekayasa traffic, 3 faktor yang berpengaruh kemarin apa aja deh? Ayo semuanya. Ada GOS. Ya, yang pertama adalah GOS, yang kedua adalah Directed call. traffic load ya. Traffic load. Traffic load atau beban traffic. Terus yang ketiga apa, Dek? Sistem capacity. Iya, sistem capacity atau kapasitas sistem. Nah, ini GOS dinyatakan dalam B ya. Sedangkan traffic load, beban traffic, ya, dinyatakan dalam B. Ya, beban traffic dinyatakan atau traffic load dinyatakan dalam A, itu ya. Sedangkan sistem capacity itu dinyatakan dalam N. Kalau kita bicara CS ya. Kenapa N kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau saya punya sebuah saluran, maka saluran itu akan dibagi menjadi beberapa kanal gitu ya. Dan yang mempengaruhi berapa banyak saluran yang bisa dilayani atau kanal yang dilayani ini N1, N2, N3, N4 ya. Jadi untuk yang mempengaruhi panggilan yang terblocking itu adalah jumlah N yang ada di sini, jumlah N yang ada di sini. Jadi kalau semakin banyak jumlah N yang tidak terlayani, maka probabilitas blockingnya akan makin besar. Jadi kalau misalnya ini, beban, jadi ada hubungan antara B dengan A dan N, gitu ya. Kalau probabilitas blocking semakin tinggi, gitu ya, dan beban trafficnya makin tinggi juga, maka kita butuh kapasitas kanal yang besar gitu ya. Otomatis kita butuh kapasitas kanal yang besar. Dengan jumlah blocking dengan jumlah kapasitas traffic yang sama gitu ya. Kalau probabilitas blockingnya ini kita ingin lebih rendah gitu ya, maka N-nya harus kita tambah. Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat ini di rumus berikutnya. Sampai sini jelas deh, lo semuanya? Paham ya ini? Iya, Bu. Oke. Next, kita bicara unjuk kerja traffic ya. Apa sih yang dimaksud dengan unjuk kerja traffic? Unjuk kerja traffic adalah nilai-nilai parameter yang menyatakan ya, unjuk kerja traffic itu adalah nilai-nilai parameter gitu ya. Nilai-nilai parameter yang keberhasilan sistem ya. Keberhasilan sistem di dalam melayani atau mengelola traffic gitu ya, melayani atau mengelola traffic. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi unjuk kerja sistem gitu ya nih ya. Jadi ada 2 macam parameter yang yang terkait dengan unjuk kerja traffic. Yang pertama adalah Dalton delay ya, Dalton delay. Dan yang kedua adalah probabilitas layanan yang tertolak. Oke, saya ulangi ya. Jadi parameter unjuk kerja traffic ya, parameter unjuk kerja traffic itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah tadi Dalton delay ya, Dalton delay. Dan yang kedua adalah apa tadi, Dek? Probabilitas blocking ya, probabilitas blocking. Oke. Nah, apa aja nih, apa yang dimaksud dengan Dalton delay? Jadi Dalton delay adalah, jadi gini, misalnya kemarin saya jelaskan ya, pada saat saya mau menghubungi Nurul gitu ya, itu kan kemungkinannya ada 3 ya. Jadi tadi kemarin sudah saya jelaskannya, misalnya ini ada sebuah sentral gitu ya. Ini seperti ini ya, Dek ya. Jadi ini adalah, ini bagian core-nya kan? Halo semuanya, benar ya? Halo semuanya? Ini adalah bagian core-nya. Ini adalah bagian local exchange gitu ya. Nah, ini adalah local exchange-nya. Ini local exchange-nya. Ini misalnya saya buat banyak pelanggan di sini. Ini bagian apa yang sebelah sini, Dek? Menunjukkan bagian apa? Halo semuanya? Yang mana, Bu?
Ini, yang sini. Ini menunjukkan bagian apa semuanya, Dek? Ini. End of Facebook. Kanal ya, Bu? Ini loh. Oh, Ini kanal. Kalau ini adalah core network, maka ini apa, Dek? Semuanya? Akses network, Bu. Iya, akses network. Oke. Jadi misalnya di sini saya ya akan melakukan hubungan dengan Nurul, katakanlah di sini ya. A akan melakukan hubungan dengan B. Maka apa saja sih yang menyebabkan panggilan ini tertolak? Ya, apa sebetulnya yang menyebabkan panggilan ini terblok gitu kan ya? Nah, sebetulnya ada 3 macam yang menyebabkan panggilan itu terblok. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah sebetulnya saya sudah terhubung dengan Nurul. Jadi secara sistem dapat kapasitas gitu ya, dapat kanal gitu ya. Jadi di core dapat kanal, di akses dapat kanal, tapi ternyata Nurul tidak melakukan tidak menjawab panggilan. Jadi yang pertama karena user yang dihubungi gitu ya, itu not answer. Nah, not answer-nya ini bisa karena 2 hal ya. Satu karena memang dia lagi sibuk gitu ya, atau online gitu ya. Atau yang lain itu dia bukan karena dia sibuk atau online, tapi karena memang tidak diangkat. Ya. Nah, pada saat tidak diangkat ini kan ada darinya kan punya waktu ya. Ini disebut dengan Dalton delay. Jadi Dalton delay itu berapa sih sebetulnya waktu maksimum pelanggan itu harus menunggu sebelum panggilannya itu betul-betul akan ditolak. Paham nggak ini, Dek? Paham nggak ini? Halo? Halo semuanya? Oke ya. Jadi ini saya menghubungi Nurul ya, tapi Nurulnya ini nggak mau ngangkat. Tidak diangkat ini. Kalau seperti itu kan ringingnya kan ada batas waktunya ya, Dek. Nggak akan berbunyi terus kan ya? Halo, Dek? Benar ya? Untuk beberapa saat, maka setelah beberapa saat, maka ringernya akan mati. Dan kalau mati hubungannya akan apa? Kalau ringernya mati hubungannya apa otomatis? Terputus. Iya. Kalau terputus apa yang harus Anda lakukan? Iya, meredial. Iya, karena CS itu sifatnya adalah BCC. Apa artinya BCC, Dek? Kepanjangan apa? Block call clear. Jadi kalau misalnya kita melakukan panggilan, kemudian panggilannya itu ternyata ada masalah sehingga tidak tersambung ya, call-nya clear gitu ya, putus, maka kita harus melakukan redial. Kita harus melakukan redial kembali untuk melakukan komunikasi kembali atau menyambungkan hubungan atau mengadakan hubungan kembali, itu kita harus melakukan redial. Itu block call clear ya, seperti itu. Karena saat kita melakukan komunikasi itu butuh 3 tahap ya. Apa aja tahapnya, Dek? 1 apa? Ini yang cewek mana? Bukan ada suara. Oh, baru suara muncul ya. Yang pertama apa tahapannya? Apa, Dek, tahapannya, Dek? Yang pertama apa? Hah? Yang cewek mana nih suaranya? Inisialisasi. Ya, atau ada kita perlu butuh tahapan call setup ya. Jadi pasti kita butuh tahapan call setup ya. Baru setelah itu kita apa, Dek? Transfer data. Transfer datanya, dan kalau setelah selesai baru rilis. Artinya ini kita tidak berhasil di sini. Kita tidak berhasil melakukan call setup. Jadi ini call setup-nya fail. Ya. Call setup-nya itu fail, gagal gitu ya. Kalau sampai ini fail-nya kebanyakan L ya. Jadi gagal ya, fail atau gagal. Kenapa? Karena sebetulnya tersambung gitu ya. Tapi karena yang usernya tidak mengangkat gitu ya, tidak menjawab, nah maka panggilan tersebut menjadi tertolak. Nah, itu diantaranya penyebabnya adalah karena adanya Dalton delay. Ya, jadi Dalton delay itu sejumlah waktu maksimum yang
dipakai untuk oleh pelanggan untuk menunggu apakah panggilannya itu dijawab atau ditolak ya. Dan ini terjadi karena sejumlah besar call itu akan bersaing untuk mendapatkan sejumlah kecil server. Ini saya tunjukkan di sini tadi ya. Jadi sebetulnya jumlah kanal itu terbatas ya ini ya. Kanal itu terbatas. Kita berebut untuk mendapatkan kanal ini. Jadi contohnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini N-nya cuma sama dengan 5 ya kan. Jadi maka pada T yang sama gitu ya. Maka untuk user yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8 dan seterusnya, maka ini akan tertolak. Ya, akan diblok seperti itu. Jelas itu D untuk pertama untuk Dalton delay penjelasannya. Halo? Semuanya? Ya, jelas, Bu. Oke. Yang kedua adalah probabilitas penolakan layanan. Jadi, saya masuk ke sini lagi ya. Jadi, ada 3 hal yang menyebabkan panggilan tertolak. 1, karena usernya tidak mengangkat tadi ya, tidak tersambung. Ini jadi di sini ya. Nih, ini penyebab pertama. Penyebab kedua adalah kita tidak mendapatkan kanal. Nah, ini. Penyebab kedua tuh kita tidak mendapatkan kanal ya. Yang kedua, sebentar saya tambahin dulu. Oke ya. Yang kedua tadi ya. Yang kedua, kita tidak mendapat kanal. Tadi ya, tidak mendapatkan kanal. Dalam hal ini tidak mendapatkan kanal. Kenapa? Karena sudah penuh terisi. Dalam hal ini pada saat kita tidak mendapatkan kanal ini gitu ya. Artinya di sini adalah kegagalan itu ada berada pada sisi core network-nya gitu ya. Jadi seperti ini contohnya jumlah kanalnya cuma ada 5, padahal kita adalah pelanggan yang ke-6, ke-7 atau ke-8, maka kita akan tertolak. Jadi penyebab tertolak kedua adalah tidak mendapatkan kanal karena seluruh kanal sudah terduduki ya, seluruh kanalnya telah terduduki ya, telah terduduki atau ditempati ya, telah dipakai atau terduduki. Itu penyebab kedua. Nah, penyebab kedua ini kalau di dalam probabilitas penolakan layanan, jadi ini yang menyebabkan unjuk kerja traffic itu menjadi buruk gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kanal kita tuh terbatas gitu ya. Karena kanal kita terbatas, maka jumlah user yang kemudian bersaing dan kemudian tertolak karena jumlah kanalnya sudah penuh, maka akan menyebabkan blocking di sini, akan menyebabkan penolakan layanan sehingga jumlah user yang tertolak itu akan menjadi semakin tinggi. Halo, jelas ini, Dek? Paham nggak? Paham nggak nih? Halo, semuanya. Jadi probabilitas blocking itu berapa nilai kemungkinan gitu ya, nilai kemungkinan pelanggan itu mengalami blocking karena panggilannya tidak terlayani. Nah, ini penyebabnya diantaranya adalah tadi, karena jumlah kanal yang terbatas gitu ya. Nah, jumlah kanal yang terbatas ini akan menyebabkan terjadinya probabilitas blocking. Nah, jumlah kanal terbatas ini bukan hanya di sini saja, itu yang penyebab kedua, tapi ada juga penyebab panggilan yang terblok yang ketiga, yaitu gitu ya, yaitu yang ketiga itu adalah di sisi N ini local exchange-nya ini kan LEB ya, ini adalah LEA. Jadi terblockingnya itu adalah di sini. Jadi sebetulnya di depan dia dapat kanal ya, sini dapat kanal nggak masalah, tapi begitu sampai di ujung mau terhubung ke sini, ini sudah terblok di sini. Jadi yang ketiga adalah tidak mendapat kanal ya pada end office atau apa tadi deh local exchange dari user
user yang dipanggil gitu ya, seperti ini. Dan ini jadi posisinya ini ada di AN ya. Posisi gagalnya itu ada di akses networknya. Jadi ada 3 kegagalan ya di sini. Jadi di sini juga menyebabkan probabilitas blocking juga. Jadi probabilitas blocking ini disebabkan karena 2 faktor ya. Bisa karena kegagalan jumlah atau kekurangan jumlah kanal di sisi core-nya maupun kekurangan jumlah kanal di sisi akses network-nya gitu ya. Halo? Jelas ya, Dek? Kalau ini yang terjadi, maka user harus mulai lagi usaha untuk melakukan panggilan ya. Jadi dia tetap harus melakukan proses redial seperti semula. Sampai sini jelas, Dek? Halo? Halo semuanya? Jelas, Bu. Oke ya. Nah, probabilitas blocking ini pun kita bisa nyatakan dengan tadi ya. Ini probabilitas blocking kita bisa nyatakan dengan derajat pelayanan atau blocking atau derajat pelayanan. Nah, kemudian kita dapatkan ininya, Dek, rumus untuk blocking. Jadi blocking adalah kemampuan sistem untuk menolak karena kanal yang tersedia sudah terisi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi karena tingginya jumlah panggilan itu tidak sebanding dengan jumlah kanal yang tersedia. Dan rumusnya adalah ini. Ya, A pangkat N gitu ya. A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai N A pangkat I per I faktorial. Ini A-nya besar ya. Ini kita dapatkan rumus yang kedua. Oke. Jadi kita dapat 2 rumus ya sekarang ya. Ini rumus yang pertama. Ini adalah rumus yang kedua. Terus kembali ya. Jadi kita bicara ghost atau probabilitas blocking. Atau probabilitas blocking ya. Atau derajat layanan atau blocking ya. B atau PB atau BC sama ya. Maka rumus yang pertama adalah tadi ya. B sama dengan R per A, itu rumus 1 ya. Halo semuanya, jelas ya ini ya? Iya, Bu. Oke ya. Ini sebentar, ini saya hapus dulu, guys, biar enggak ini. Ya ini adalah B atau PB atau BC, itu sama ya semuanya. Dan rumus yang kedua adalah itu ya, BC atau PB atau B sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai I, maaf. I sama dengan 0 sampai I gitu ya. A pangkat I per I faktorial. Oke, kita jelaskan dulu di mana kalau yang atas ini ya. Yang atas ini R tadi menyatakan apa, Dek? R menyatakan apa? Halo semuanya? Rejected call. Iya, betul. Di mana R itu sama dengan rejected call ya. Atau jumlah call yang hilang. Terus A itu adalah menyatakan apa? Halo semuanya? Overed call. Overhead call. Atau intensitas traffic ya. Kalau di sini ya sama ya, di sini itu A sama dengan overhead call ya, ini A0 ya, atau A0, atau ini intensitas traffic ya. Kemudian N menunjukkan jumlah kanal. Oke, jelas sampai sini, Dek? Rumus yang kedua, halo semuanya. A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 A pangkat I per I faktorial. Jelas semuanya, Dek? Halo? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Kalau jelas, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ya.
Misalkan sebuah sistem mempunyai kanal sama dengan 4. Traffic yang ditawarkan adalah A sama dengan 2 Erlang. Maka berapakah kemungkinan terjadinya blocking? Oke, kita kerjakan bersama ya. Kita kerjakan ulang sekarang. Oke, soalnya ya diketahui gitu ya. Ya kan, N-nya tadi sama dengan berapa, Dek? Halo? 4. 4 ya. Oke, contoh soal. Oke ya. N sama dengan diketahui. N sama dengan 4. A-nya sama dengan berapa? 2, Bu. 2 Erlang. Oke. Yang ditanyakan adalah apa tadi? BC ya? Atau PB? Atau B sama ya? Jawab ya. Oke, kita jawab. BC sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai dengan N A pangkat I per I faktorial. Oke ya. Nah, sama dengan berarti A-nya berapa? Halo semuanya? Halo? Berapa, Dek? 2 pangkat 4. Ya, A-nya 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 4 per 4 faktorial ya. Dibagi sigma I sama dengan 0 sampai 4. Ya kan? A 2 pangkat I berarti per I faktorial. Gitu ya, Dek? Halo semuanya? Betul ya? 2 pangkat 4 berapa? 16. Iya, 16 dibagi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi ya. Iya. Sigma I sama dengan 0 sampai pangkat 4. 2 pangkat I per I faktorial berarti 2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 2 pangkat 1. 1 faktorial ditambah 2 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 2 pangkat 4 per 4 faktorial. Gitu ya? Benar ya? Oke, Bu. Sama dengan 16 per 4 kali 3 kali 2 berapa? 24, Bu. 24 per Oh, iya, 2 pangkat 0 berapa, Dek? 1. 0 faktorial? Halo? 1. Berarti 1 per 1, 1 ya. Ditambah 2 pangkat 1. 2. Halo? 2 dibagi 1 faktorial 1. Tambah 2 ditambah 2 pangkat 2, 4. Dibagi 2 faktorial 2 juga. Ditambah 2 pangkat 3, 8. 3 faktorial 6. Ditambah 2 pangkat 4 tadi 16. 2 faktorial 24. Betul ya? Iya, Bu. Nah, ini ternyata kalau dihitung, nanti kalau Anda hitung, ketemunya adalah ini. 9,5%. Ini sama dengan 9,5%. Oke, sekarang pertanyaannya Bu Asri adalah, parameter cost itu harusnya berapa, Dek? Kurang atau sama dengan 2%? Iya, harus kurang atau sama dengan 2%. Nah, ini berapa? 9,5%. Nah, berarti bagaimana ini? Melebihi. Iya, ini tidak bagus ya. Tidak bagus ya nilai cost-nya. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Nilai cost tidak memenuhi. Nilai tidak memenuhi parameter. Karena harusnya adalah kurang sama dengan 2%. Nah, artinya, ingat tadi Bu Asri bilang, berarti di sini, ya kalau kita lihat B, A, N, itu ya, ini kan kita ngerjain ini sebetulnya ya. Halo semuanya? B, A, N kan? Halo semuanya, Dek? Iya, Di Bu. sini kita punya A-nya adalah 2 Erlang, kita punya kanalnya 4. Ternyata setelah kita hitung, B-nya itu ternyata 9,5%. Jelek ini.
nggak boleh. Berarti apa yang harus kita lakukan, Dek? Tadi bisa Bu Asri sampaikan. Besar kapasitas, Bu. Ya, berarti ini harus kita tambah. Oke ya, jelas ya? Paham semuanya, Dek? Ya, paham, Bu. Oke, nah jadi besok kalau kuis, kalau UTS ada soal seperti ini, kalau Anda mendapatkan nilai yang masih kurang dari 2%, maka Anda harus tambah, menghitung ulang ya, dengan menambahkan N-nya Anda tambah lagi supaya ketemu jumlah atau nilai B-nya adalah kurang atau sama dengan 2%. Paham ini, Dek? Halo Ya, semuanya? paham, Bu. Paham ya? Jangan besok nggak bisa ngerjain ya. Ternyata gitu ya, ternyata begitu dilakukan perhitungan ulang dengan N sama dengan 6, ternyata ketemulah bahwa B-nya itu sama dengan 1,2%. Jadi ternyata gitu deh ya, supaya ini itu kurang dari sama dengan 2%, ternyata minimum itu N-nya dengan jumlah A yang sama, yaitu 2 Erlang, maka ternyata N-nya itu harus ditambah menjadi 6. Baru ini bisa ketemu 1,2%. Halo, berarti ditambah 2 kanal ya. Halo, Dek? Jelas? Bisa ya besok ya ngerjain seperti itu ya. Nah, tapi saya tolong kalau menambahkan itu jangan langsung 2 ya. Jangan langsung 2 ya. Jadi Anda harus coba satu persatu. Karena bisa jadi misal ya, saya kasih soal gitu ya. N-nya Anda hitung ternyata sama dengan 5. Ini jelek. Kurang atau sama dengan apa? Ini masih kondisinya lebih dari 2%. Nah, sebetulnya dengan N sama dengan 6 aja, ini sudah kurang dari 2%. Tapi ternyata Anda males. Langsung Anda tambahin 2, N sama dengan 7. Ini juga ketemunya akan kurang dari 2%, sama gitu. Tapi ini salah jawabannya. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat N sama dengan 6, ini sudah kurang dari 2%. Paham nggak ini? Paham, Bu. Jadi harus nyobanya satu persatu ya. Oke? Oke, Dek? Baik, Bu. Oke, Bu. Iya. Sekarang mau nyoba yang ini nggak? Benar nggak kalau N sama dengan 5 itu ketemunya nggak kurang dari masih lebih dari 2%? Siapa yang mau share? Share kosong aja, Anda coba hitung sendiri. Nanti dibantu Bu Asri. Siapa yang mau nyoba? Halo? Share kosongan aja, pakai note boleh. Ya, coba ya. Saya stop sharing ya. Oke, kita coba ngitung. Yang lain coba ngitung ya. Ayo coba ngitung, Dek. Siapa nih yang ngerjakan? Fidel, mau Fidel? Mau nyoba Fidel? Halo? Nggak ada nih, nggak ada setengah ya. Yang 20 orang nggak tahu besok bisa mengerjakan apa enggak ya. Junawan? Boleh Junawan? Coba Junawan mengerjakan Junawan. Share screen. Nanti dibantu Bu Asri Junawan. Halo? Halo, Dek. Halo, Junawan? Iya Bu, maaf sebenarnya saya sedang tidak kondusif Bu. Oke, siapa tadi yang bisa ya? Yang suaranya bisa ini? Siapa mau mencoba? Halo? Mas Fatur Rahman bisa, Dek? Mau nyoba, Dek?
Nggak ada yang nyoba. Ya udah deh, kita lanjut aja ya. Oke. Anda buktikan sendiri ya nanti ya. Anda hitung sendiri apakah benar kalau N-nya 5 itu masih kurang. Oke ya. Oke. Lanjut ya Bu Asri ya. Nah dari sini ternyata tadi kan saya sudah jelaskan ya. Blocking itu ada 3 macam ya. Ada blocking yang di depan ya. Yang disebut dikarenakan usernya tidak menjawab gitu ya. Ada blocking karena tidak mendapatkan kanal di bagian core-nya. Dan ada blocking karena tidak mendapatkan kanal di sisi aksesnya. Nah, yang di depan itu kita sebut sebagai, jadi ada 3 macam ya. Yang di depan tadi kita menyebutnya sebagai blocking call setup. Nah, yang tadi itu ya. Kita sebut sebagai blocking call setup. Yang di tengah tadi kita sebut sebagai blocking kanal suara. Dan di bagian akhir itu kita sebut sebagai blocking in office ya. Jadi yang ini, yang pertama ini kita sebut sebagai blocking call setup. Tadi ini ya sudah ada call setup ya, ini saya tambahkan aja. Ini saya sebut sebagai blocking call setup. Blocking call setup ya nomor 1 ya. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah blocking kanal suara. Oke ya. Dan yang ketiga ini adalah blocking and office. Jelas sampai sini semuanya? Halo? Halo semuanya? Iya, kan bagian akhir sini. Sini kan. Yang terblok adalah ini LE-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Oke. Saya sedih sebetulnya ya. Ini ada 20 orang yang nggak ikut, nanti bisa mengerjakan apa enggak gitu. Tapi ya sudahlah. Besok ujiannya close book ya. Dan Anda hanya bawa kalkulator aja. Biasanya kalkulator HP-nya ditaruh di depan, dikumpulkan di depan ya HP. Offline ya di kampus ya untuk UTS-nya. Oke ya, kenapa kok pada males gitu ya? Jadi sebetulnya nggak ada alasan ya. Saya juga mohon maaf ya kalau harus seperti ini karena memang waktunya mepet ya dan materinya belum kelar kita ya. Oke. Jadi jelas ya ini ya jenis blocking ada 3 macam. Dan terakhir rumus ketiga dari Great Office tadi ada 2 rumus ya. Rumus 1 adalah ini. Rumus kedua ini dan rumus ketiga adalah ada 3 rumus ya. Rumus ketiga adalah B sama dengan number of BHCA, basic hour call attempt, dikurangi number of BHCC, basic hour call complete dibagi dengan number of BHCA. Berarti BHCA itu adalah berapa banyak sih sebetulnya call attempt. Berarti sama dengan apa, Dik? Berarti number of BHCA berarti sama dengan apa pengertiannya? Halo? Ibu. Hah? Bukan over call. Iya, betul sekali. Over traffic. Ini siapa yang jawab, Dek? Raffi ya? Oke. Bentar ya. Jadi number of BHCA itu sebetulnya adalah sama dengan overhead traffic ya. Kemudian number of BHCC sebetulnya sama dengan apa ini, Dek? Ini rumus kedua ya tadi ya. Rumus ketiga. Ya, betul.
carry traffic ya. Sebetulnya sama dengan carry traffic atau Y. Ya kan? Sehingga kalau kita masukkan berarti B sama dengan A min Y dibagi dengan A. A min Y sendiri tadi adalah sama dengan R kan ya? Halo semuanya? Halo, Iya, benar ya? Dibagi dengan A. Jadi ini balik ke rumus yang pertama sebetulnya. Balik ke rumus yang ini tadi gitu ya. Cuman penjelasannya beda. Ya, di sini namanya lain ya. Jadi istilah telkonya adalah kita ada istilah BHCA itu ya. BHCA itu singkatan atau kepanjangan dari basic hour call attempt. Jadi berapa banyak panggilan yang terduduki gitu ya atau mencoba untuk masuk ke dalam sistem selama jam sibuk ya. Sedangkan BHCC adalah basic hour call complete ya. Berapa banyak panggilan yang terjawab gitu ya. Dari sekian banyak panggilan yang tadi mencoba masuk tadi. Jadi artinya panggilan yang terlayani ya atau carry traffic tadi. Gitu ya. Paham ya ini ya? Jelas Dek semuanya? Oke. Oke. Mau tanya Bu, kalau berarti untuk besok di UTS kita menggunakan rumus yang BHCA dikurang BHCC per BHCA Boleh, gitu Bu? boleh terserah Anda. Ini betul, serah, monggo aja. Nggak apa-apa, semua rumus betul. Sama seperti intensitas traffic kan ada 3 rumus ya. A sama dengan V per T, ya kan? A sama dengan seperti sigma T sama dengan 1 sampai NTN ya kan? Atau A sama dengan C kalikan TR ya kan? Atau sama dengan lambda kalikan H. Nggak apa-apa. Yang penting cocok dengan pertanyaannya, sesuai dengan pertanyaannya gitu. Jelas ya Nurul ya? Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ada lagi mau bertanya? Enggak ya? Kita lanjut. Oke. Next ada yang namanya ABR, answer bit ratio. Nah, jadi answer bit ratio itu menghitungnya adalah berapa banyak panggilan yang terjawab dibagi dengan panggilan yang mencoba masuk. Tadi kan saya jelaskan tadi ya, saya contohkan di depan tadi ya. Ini. Ini ya gambar ini tadi. Ini adalah saya mencoba melakukan panggilan dengan Nurul. Ternyata gitu ya, di sini tidak terangkat gitu ya. Bisa jadi tidak terangkat atau not answer-nya itu ada 2 kan. Bisa jadi karena Nurulnya itu sibuk sedang online atau memang dia tidak mengangkat. Ya, jadi kalau yang answer itu yang dimaksud answer itu adalah yang terangkat, yang diangkat ya dan sudah melakukan panggilan. Kenapa? Kalau tidak diangkat begini, artinya kanalnya kan tidak diduduki, Dek. Benar nggak? Halo? Kosong kan? Dia akan dalam beberapa detik kemudian akan rilis kan? Sehingga dia harus dialing lagi untuk menduduki kanal kembali kan? Karena sifatnya untuk CS yang dedicated, benar nggak semuanya? Halo? Halo, benar ya? Iya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau tidak terjawab artinya kanalnya tidak terduduki kan? Maka answer bit ratio ini adalah berapa jumlah call yang terjawab gitu ya, dibagi dengan semua yang mencoba masuk. Tapi yang terjawab itu bukan YC, bukan carried, bukan ya. Tapi ini yang terjawab, yang dijawab betul-betul dijawab gitu. Karena kalau carried itu kan sebetulnya yang yang tidak terjawab tapi sudah nyambung kan sudah sebetulnya secara sistem dia sudah menduduki kanal. Paham ya, Dek? Nah, yang carried yang sudah mencoba untuk masuk dan menduduki kanal itulah yang disebut dengan Zeiser, number of Zeiser. Jadi kalau ASR, answer Zeiser ratio itu adalah jumlah panggilan yang terjawab dibagi dengan jumlah Zeiser. Zeiser itu yang mencoba yang sudah
terhubung dengan pelanggan tapi belum tentu di angka tadi gitu loh ya. Ada yang terjawab dan ada yang tidak. Semua itu dihitung dengan Caesar. Halo, paham nih Dek? Kalau attempt kan yang di depan yang tertolak juga dimasukkan. Kalau yang attempt itu kan sama dengan override traffic kan? Halo, paham ya? Tadi untuk bedanya override traffic sama Caesar yang mana, gimana Bu? Kalau override traffic itu call attempt, bukan Berarti Caesar. semua yang masuk ya Bu ya? Ya, kalau yang Caesar ini yang carried, yang terbawa. Karena yang carried yang terbawa kan belum tentu terjawab kan. Maksudnya yang bisa terlayani, Dek. Yang terlayani yang sebetulnya dia dapat kanal gitu ya. Sudah dapat kanal, sudah nyambung sama pelanggan. Tapi masalahnya sama pelanggannya itu enggak dijawab. Ada yang enggak dijawab, ada yang dijawab kan. Ngerti enggak maksud Bu Asri ini? Iya Bu. Yang tidak terjawab kan pada dasarnya dia juga sudah dapat kanal kan. Dihitung sukses kan sebetulnya. Sebetulnya sukses kan. Saya nelpon kamu, sukses nyambung, tapi kamunya nggak mau jawab, nggak ngangkat dan input panggilannya. Akhirnya kan jadi gagal karena punya delay tone dial tone delay tadi. Ada lama untuk ada jeda ya, ada batasan waktu, ringing tone-nya kan terbatas gitu. Kalau nggak segera diangkat ya akan rilis. Betul ya ini ya, paham maksud Bu Asri? Iya Bu. Nah itu hitungannya yang Caesar gitu deh. Bisa dipahami yang lain semuanya? Sepertinya Bu. Oke ya, jangan sepertinya ya, seperti itu nggak yakin gitu. Jelas ya, harus mantep loh, jelas ya jelas gitu. Nggak tahu ya tanya dulu apa yang bikin nggak tahu, yang masih bingung. Jelas nih? Jelas nggak? Jelas Ibu. Oke ya. Jadi saya ulangi, Caesar itu semua yang tersambung ya. Tersambungnya meskipun itu belum tentu terjawab. Ngerti ya? Tadi saya contohkan, saya nelpon Nurul tersambung, tapi Nurulnya nggak ngangkat. Tapi secara sistem kan sistemnya bagus, berarti kanalnya memenuhi gitu ya. Itu dikatakan Caesar tadi. Termasuk juga yang terjawab itu juga masuk Caesar. Jadi Caesar itu ada dua ya. Caesar itu ada dua, yaitu answer dan not answer ya. Ada answer dan not answer. Tapi ini yang terlayani. Ini tapi adalah yang Y atau sama AC tadi. Halo, paham ya, Dek? Paham Bu. Oke ya. Not answer ya. Sorry. Not answer. Oke, terakhir adalah parameter penggunaan jalur traffic. Ya, jadi kalau tadi ada parameter unjuk kerja traffic, yang berikutnya ada parameter penggunaan traffic. Nah, ya, ada parameter. Jangan lupa besok teorinya ada 3 soal ya. Teorinya mulai depan, mulai dari sistem jaringan, kemudian teknik switching, terus yang materi ini ada teori-teorinya keluar ya, sama teori yang dasar traffic ada 3 soal AB, ada yang C gitu ya, ABC. Terus 2 soal itu perhitungan, termasuk perhitungan yang seperti ini. Ya, tolong ingat ya sekali lagi ya, jangan langsung ditambahkan jumlah kanalnya langsung ditambah 2 ya, karena namanya harus satu-satu. Tapi kan setelah saya hitung nilainya kurang dari 1,2%. Iya, tapi kan kita harus cari jumlah kanal yang paling ekonomis. Paham ya, Dek? Misalnya dengan jumlah kanal 6 aja sudah ekonomis, kenapa kita harus pilih 7 kanal? Gitu, paham ini, Dek? Paham Bu. Oke ya. Ya, yang berikutnya adalah parameter penggunaan jalur ya. Parameter penggunaan jalurnya. Nah, parameter penggunaan jalur ini juga ada 2 macam ya, nih ya. Yang pertama adalah calling rate gitu ya. Jadi berapa banyak jumlah panggilan yang masuk gitu ya. Intensitas call selama jam sibuk itu ada berapa banyak calling rate-nya gitu ya. Karena
dengan adanya calling rate ini kan menunjukkan berapa banyak usaha untuk menduduki kanal ya. Jadi calling rate-nya berapa. Sedangkan yang kedua adalah holding time, waktu pendudukan rata-rata. Jadi yang terduduki itu berapa banyak. Jadi ada dua macam ya parameter ukurnya ya. Yang pertama adalah calling rate gitu ya. Jadi berapa banyak jumlah panggilan yang berusaha masuk, karena artinya kalau berusaha masuk kan berarti dia berusaha untuk menduduki kanal gitu ya. Dan yang kedua adalah holding time. Jadi pendudukan rata-ratanya itu ada berapa gitu. Oke, jelas ya, Dek? Paham ini semuanya? Halo? Iya, Ibu. Nah, kemudian terakhir, kalau ini nggak ada yang bertanya, terakhir, ini rumusnya sudah ya. Rumus KOS yang ini sudah saya terangkan di slide yang sebelumnya. Ini kan sama dengan R per A ya. Yang B sama dengan R per A ya, yang rumus pertama. Ya, ini B sama dengan R per A. Oke. Nah, dari sini nanti terakhir ya, jadi GOS itu adalah rata-rata rasio panggilan yang ditolak terhadap total panggilan yang datang selama jam sibuk ya. Jadi ini menunjukkan berapa probabilitas panggilan yang ditolak sebetulnya selama jam sibuk, dan nilainya adalah harus kurang atau sama dengan 2% ya, batasnya ya. Jadi kurang sama dengan 2%. Artinya adalah dari 100 panggilan hanya boleh ada 2 panggilan yang tertolak oleh sistem. Jadi sebetulnya sebuah GOS itu, mutu layanan atau GOS atau derajat pelayanan atau probabilitas blocking, itu apa saja sih nilai mutu pelayanannya? Nah ini menyatakan apa? Nah ini silakan Anda baca. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya terkait materi saya yang saya sampaikan sore ini atau terkait soal untuk UTS nanti, karena minggu depan kita udah UTS kalau nggak salah di hari Selasa. Silakan yang mau bertanya. Materi-materinya, halo? Cukup jelas semuanya? Itu udah pernah dijelasin sih, Bu, tapi saya masih agak nggak paham di bagian traffic load, beban traffic, Bu. Yang mana, Dek? Untuk contoh soalnya sih, Bu, di beban traffic. Contoh soal yang kemarin, yang materi dasar rekayasa traffic. Iya, Bu. Oke, sebentar ya. Kemarin kita bahas nggak yang pertemuan pertama? Yang ke pertemuan terakhir kemarin. Kita bahas contoh soal nggak? Kita bahas contoh soal nggak, Dek? Bahas, tapi saya masih kurang paham sih, Bu, yang kemarin. Tunggu ya. Materinya saya buka dulu. Yang mana? Yang mana, Dek? Halo? Yang nomor 1, Bu. Nomor 1. Ih, gue mau nanya yang Oke, diketahui suatu sentral menerima rata-rata 1.800 ya, 1.800 panggilan dalam selang waktu 1 jam ya. Dalam selang waktu 1 jam dia menerima 1.800 panggilan. Waktu pendudukannya adalah 3 menit. Hitunglah overhead traffic ya, nomor 1 ya. Gampang sebetulnya ya. Jadi
diketahui gitu ya, jumlah panggilannya gitu lambdanya adalah 1.800 panggilan per jam kan ya. Dalam 1 jamnya ada 1.800 panggilan. Nah, kemudian hanya diketahui adalah 3 menit kan begitu ya. Yang ditanyakan adalah overhead traffic, yang ditanyakan adalah A0. Jawab ya. A0 adalah sama dengan lambda dikalikan H. Ingat gitu ya, kata kuncinya adalah satuan waktunya ini harus sama, harus disamakan gitu. Kalau ini seperti ini, nggak bisa dikalikan langsung karena ini satuannya dalam jam, ini dalam menit. Maka ini harus kita samakan dulu ya. Dalam mengerjakan besok seperti itu ya. Sehingga yang ini 1.800 panggilan per jam, kita jadikan per menit. Kalau 1.800 panggilan per jam artinya adalah 1.800 per 60 panggilan per menit. Bener nggak? Bener nggak nih Nurul? Berarti kan sama dengan ada 30 panggilan per menit. Nah sekarang satuan waktunya sudah sama. Ini sudah dalam menit gitu ya. Ini sudah dalam menit, ini juga sudah dalam menit. Kalau satuan waktunya sudah sama gini, kita bisa tinggal masukkan. Jadi A0 sama dengan lambda kali H sama dengan 3 kali 30 sama dengan 90 ya. Ini saya tulis aja ya ininya ya. Satuannya biar enak nanti. Ya sama dengan 30 panggilan per menit gitu ya. Kalikan 3 menit. Berarti kan sama dengan 90 menit per menit. Ya kan, ini kita coret jadi Erlang kan. Sama dengan 90 Erlang. Gitu. Paham, Dek? Ibu, kalau semisal saya nulisnya yang 3 menitnya itu saya ubah ke jam, berarti kalau saya tulis 1.800 dikali 3/60 nggak masalah, Bu? Tapi satuannya kamu harus tulisnya dalam jam. Jadi nulisnya gitu ya adalah Oh, 3/60 per jam gitu ya, Bu? sama dengan, jadi saya tulis pas ini ya, atau pengerjaan kedua ya. Ntar saya kasih ini baru aja deh. Satuan waktunya nanti saya akan lihat. Kalau Anda nulis satuan waktunya salah, berarti ngawur gitu kan. Asal itu yang saya pentingkan adalah satuan waktunya gitu ya. Misalnya kalau tadi dalam jam, ya berarti kan sama dengan A0 sama dengan lambda kali H. Sama dengan 1.800 panggilan per jam gitu kan ya. Kali hanya berarti 3/60 jam. Kayak gitu, Dek. Paham ya? Jadi ini harus jam, jelas. Jadi sama dengan, ini kita coret, ya ini dapat 2, ini dapat 3, kan gitu ya, 30 ya. Tetap sama dengan 90 jam per jam. Sama dengan 90 Erlang. Sepertinya sama, padahal ini tidak sama. Ini kita menghitungnya di dalam satuan menit gitu ya. Rata-rata di situ ada 30 panggilan per menit. Kalau ini kita tetap menghitungnya dalam satuan waktu jam. 1.800 panggilan per jam. Berarti ada 3/60 jam yang kita pakai waktu genggamnya. Begitu. Jelas ya Nurul? Jelas, Bu. Berarti cuma perlu ditambahin keterangan menit atau Ya, jamnya aja ya, Bu? nggak boleh asal ya. Harus jelas karena saya harus memastikan bahwa Anda tahu itu gitu. Oke ya, cukup ya kalau gitu ya. Nggak ada pertanyaan lagi atau ada yang masih mau bertanya? Halo? Bu, Ya, Bu, saya mau nanya tentang mutu pelayanan GOS, Bu. oke. Itu kan ada 13 ya, Bu. Mm. Itu 13 harus tahu semua atau Alah, cuma beberapa aja? ngapalin dikit-dikit aja loh, Dek. Masa nggak bisa? Oh, semuanya. Oh. Enggak, maksudnya itu kan ngapalinnya kan cuma sedikit toh. Pendek-pendek gitu loh. Bisa lah gitu ya, di pengertian gitu loh.
Ngerti nggak maksud saya? Oh, nanti misalkan UTS ada ditanya Ada mutu pelayanan nih. Itu semuanya harus disebutkan, Bu. ya, itu kan cuma sedikit ya, pendek-pendek lah. Paling nggak kalau kurang-kurang 3 ya nggak apa-apa, tapi kok cuma dijawab 2 dari 13 gimana menurut Anda? Kalau Anda jawab cuma 2 gimana kira-kira? Kalau Anda yang ngoreksi gitu ya, saya balikin aja ke Anda ya. Kalau misalnya Anda yang mengoreksi terus dari 13, terus Anda cuma jawab 2, Anda kasih nilai berapa yang Anda koreksi? Minta berapa? Minta nilai 20. Kan bisa kan saya ngasih nilai 20? Bener nggak? Ya, Bu. Iya kan? Jadi balikin ke Anda sendiri gitu ya. Ini kan tadi ya. Ini ya. Nah, nih. Cuman hanya ini toh kok, Dek. Setelah itu nanti terang. Kalau sudah UAS nanti hitungan semua. Teorinya nggak ada. Teori itu hanya sekarang. Nanti semuanya mulai setelah UTS itu hitungan dan ada tugas besar Anda nanti merancang, mendesain rekayasa traffic baik di jaringan fix maupun jaringan seluler. Dan itu nanti bisa Anda masukkan ke CV Anda untuk cari kerja. Jadi kalau kakak-kakak kelas Anda ya, contohnya Kak Raffiadin itu ya, kebetulan Raffiadin kan bimbingan saya ya. Jadi dia waktu mau cari magang atau apa itu dia kan udah buat CV gitu ya, terus ditunjukkan ke Bu Asri, saya lihat. Jadi semua CV-nya itu kan ada project gitu ya, project-project yang udah pernah dia dapat gitu. Nah sama dia project-project itu termasuk diantaranya mata kuliah ini ya, itu kan mengerjakan project kan nanti Anda ya. Nah itu dikasih link, jadi sama dia ditaruh di Google Drive, rapi banget pokoknya ya. Taruh di Google Drive, jadi kalau di CV itu orang pengen lihat terkait dengan semua, kalau di saya kan kayak di seluler itu ada nanti membuat atol gitu ya, membuat rekayasa traffic, RF Planner pakai atol gitu ya, pakai software gitu ya. Itu semua sama dia reporting-nya itu dimasukkan dalam Google Drive gitu ya. Setiap mata kuliah bukan cuma mata kuliahnya Bu Asri. Misalnya mata kuliahnya Bu Viving disuruh bikin aplikasi mobile apps gitu ya, mata kuliahnya Pak Agus gitu ya. Nah, setiap pelajaran kan ngasih tugas masing-masing ya. Nah, sama dia ditaruh di satu Google Drive. Jadi nanti kalau orang baca CV-nya dia, CV itu akan nge-link, bisa masuk ke Google Drive yang sama dia dibuat open untuk semua orang gitu. Seperti itu, Dek. Nah, jadi Anda kerjakan nanti proyek yang saya berikan jangan asal ya. Karena nanti itu akan Anda pakai sebagai salah satu CV untuk isi ya, salah satu CV untuk mencari kerjaan. Pertama ya magang dulu. Kalau Anda magang tuh pasti dari industrinya minta CV. Anda IP-nya berapa gitu ya. Terus pernah mengerjakan apa saja kayak gitu. Oke ya, jelas ya ini? Halo? Ya. Jadi makanya tadi saya kalau lihat, aduh yang datang kenapa sedikit sih ya gitu. Mohon maaf nih ya, sama-sama lah ini Sabtu saya juga pengen istirahat, tapi kan mohon maaf juga karena saya juga kadang-kadang ada nggak bisa waktunya itu bukan karena saya males nggak mau ngajar ya, karena memang ada kerjaan ya, kadang berbentrokan dengan kegiatan yang lain gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon pengertiannya sama-sama ya. Ada lagi yang mau bertanya, deh? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup, mudah-mudahan ini tuh tinggal 27 orang, padahal satu kelas B itu berapa? 23 ya? Kelas B 23 atau kelas A berapa orang kelas A? 22, Bu. Berarti kan harusnya 55 ya. 55 dengan puasa harusnya 56. Ini cuma 27. Berarti 50% dek cuman ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan nanti teman-teman Anda yang nggak hadir itu bisa menjawab. Tapi saya juga nggak terlalu yakin ya, karena kan Anda belum pernah gitu ngerjakan UTS-nya Bu Asri. Jangan khawatir ya, UTS saya itu semuanya adalah materi yang sudah saya jelaskan. Tanya kakak-kakak Anda, saya nggak akan mengeluarkan materi di luar materi yang pernah saya jelaskan. Cuman memang saya minta Anda menjawab dengan lengkap, oke ya, saya garis bawahi ya.
Jadi tolong untuk mengerjakannya itu jangan asal. Karena saya menjelaskan ke Anda juga nggak pernah asal ya kan? Bener nggak? Halo? Oke. Saya selalu menjelaskan setiap pengertian dari yang saya tulis selalu saya detailkan. Contoh, misalnya CS itu dedicated. Dedicated itu apa? Saya sudah jelaskan. BCC, block call clear itu apa? Itu ada pengertiannya semua. Nggak cuma asal nyebut ya. Jadi, saya pada saat minta Anda menjawab nanti dalam UTS pun, jawab dengan selengkap-lengkapnya ya. Jadi misalnya satu poin itu ada 20. Misalnya AB berarti satu poin A 10 ya poinnya ya. Ada anak yang menjawab lengkap. Apakah saya harus memberi poin yang sama dengan yang menjawabnya sama? Betul sebetulnya ya, tapi nggak dikasih penjelasan. Ya nggak mungkin kan saya kasih nilai yang sama ya. Paham nggak ini maksud Bu Asri deh? Halo? Halo semuanya, jelas ya? Tolong yang nggak hadir kasih tahu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, minta Anda menjelaskan dengan gambar, dengan penjelasan, tolong digambar. Ya, saya selalu menggambar ya. Tadi aja saya menjelaskan terkait blocking, ada 3 blocking tadi. Ada gambarnya nggak? Halo? Ada, Oke. Bu. Ada gambarnya kan. Saya menunjukkan ini loh letak blockingnya di sini. Letak blockingnya di sini. Letak blockingnya di sini. Nah sekarang kalau Anda jawab, sebutkan 3 blocking. 1. Blocking call setup. 2. Blocking kanal. 3. Blocking end office. Ya memang betul jawabannya 3. Tapi masa saya harus kasih nilai 20 kalau cuma jawabnya gitu doang, nggak ada penjelasannya? Halo? Untuk jenis blocking itu tidak harus digambar kan Bu ya, cukup penjelasannya aja. Ya tergantung pertanyaannya lah, Dek. Kalau pertanyaannya minta digambar, masa Anda mau jawab doang? Kan tadi saya minta tergantung pertanyaannya. Oke ya? Iya Bu. Ya, gitu ya. Jadi baca baik-baik pertanyaannya. Selalu saya bilang ya kalau saya kerjakan sesuai soal gitu ya. Kerjakan sesuai soal. Kalau soalnya mintanya digambar ya masa nggak ada gambar gitu. Dan lagi kalau digambar kan sudah saya kasih tahu, kecuali saya nggak ngajarin. Iya nggak Nurul? Bener nggak? Iya, Bu. Ya, terus problemnya di mana gitu. Kecuali saya nggak ngajarin, boleh Anda protes gitu ya. Pak Asri mintanya kok macam-macam. Saya minta itu yang saya tanyakan semuanya sudah saya ajarkan ke Anda gitu ya. Jadi jangan dianggap sulit gitu ya. Kecuali ya saya nanya sesuatu yang nggak saya ajarkan, nah itu Anda bisa protes gitu ya. Bahkan Anda pun nggak bisa protes kan. Ada dosen yang begitu ya, memberi soal di luar yang dijelaskan. Kadang-kadang tiba-tiba keluar yang materi yang, loh kok gini, saya udah ngasih kisi-kisi. Ya kan? Saya sudah menjelaskan. Dan saya bilang, tolong kalau nanti ada pertanyaan, jelaskan sesuai pertanyaannya. Nah, kalau ada menjawab kurang terus minta nilai lebih, ya gimana gitu ya. Insya Allah lah ya, jangan dianggap sulit gitu ya. Biasanya sih kakak kelas Anda itu jarang yang dapat jelek gitu ya. Kalau di saya tuh C itu pokoknya kebangetan kalau C itu ya harusnya. Tapi nggak tahu lagi kalau separuh anak nggak masuk kayak gini. Ya, jadi kalau itu tadi misalnya Anda ngomong blocking ya karena mungkin nggak mendengarkan penjelasan saya ya, jadi dia cuma membaca sendiri ya dari materi. Dan kemarin pun juga sekarang kan problemnya kalau online gini kadang-kadang Anda mendengarkan nggak tahu ya sambil mengapai jadi nggak fokus ya. Di kelas pun itu ada saya lihat kalau di Telkom tuh ya, di kelas gitu mungkin karena kebiasaan nggak pernah nyatet gitu ya. Diliatin aja saya sampai gini, Dek, kamu jangan ngeliatin saya aja. Dicatat gitu ya. Kalau diliatin saya aja nanti di rumah bingung lagi gitu. Jadi nggak mencatat sama sekali, cuman mendengarkan penjelasan aja gitu ya. Kalau online masih bisa direkam ya, Anda bisa dengarkan lagi nanti. Tapi kalau offline di kampus tapi nggak nyatet, cuman dengerin aja bengong gitu, nggak nyatet, diam aja, mau jelasin apa nanti gitu. Kalau kan Anda mata kuliahnya bukan mata kuliah Bu Asri aja masalahnya, ada mata kuliah lain kan. Jadi itu ya. Dan itu sebetulnya berlaku di semua mata kuliah sih saya pikir ya. Anda harus rajin lah, kan memang tugas utama Anda kan cuma belajar, nggak ada tugas yang lain kan.
Jadi ya bismillah lah ya. Insya Allah mudah-mudahan dikasihkan kemudahan nanti saat UTS. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau Anda belajar pasti bisa mengerjakan. Nggak akan keluar dari yang tidak saya terangkan. Oke ya semuanya ya. Sehat selalu. Insya Allah ketemu hari Selasa ya. Oke, terima kasih semuanya waktunya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.